Bila hidup bukan untuk ridha Allah, lantas apa lagi yang kita cari? Segera penuhi panggilannya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Bila banyak alasan dan pembenaran menunda ke Baitullah, maka ketaatan tak akan maksimal dan jalan kebaikan akan terhalang. Lantas, bagaimana caranya agar mudah menjadi tamu Allah? Kita sambut pembicara kita yang luar biasa. Seorang pembimbing haji dan umroh, pengelola pendidikan PAUD, TK, SD, MI, MTS, SMP, SMK, dan Yayasan Pesantren Al-Inayah, dan kini telah memiliki 6 cabang di 3 kabupaten kota Provinsi Jambi. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tebo Provinsi Jambi 2 periode dan Ketua Fraksi Demokrat, dan merupakan Bendahara Umum Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah atau JP3M Provinsi Jambi, dan dipercaya sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kecamatan Rimbo Bujang yang membina ribuan jamaah. Dan tidak hanya itu, beliau juga sebagai Dewan Pembina Pencaksilat Pagar Nusa di Kabupaten Tebo. Beliau juga seorang motivator kewirausahaan, training public speaking, parenting, dan keadilan gender. Dan salah satu wanita Indonesia yang menerima penghargaan di Indonesia Top Leader Award 2022 dalam kategori The Top Leader Woman oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Juga seorang pewirausaha di Inayah Group, dan beberapa di antaranya mengelola pembibitan sawit, buah dan sayuran, perkebunan sawit, karet, budidaya jamur tiram, Inayah Mart, Inayah Bulog, dan usaha kuliner yang ada di beberapa cabang wilayah Indonesia. Dan sebagai pemilik tempat wisata yang indah, yaitu Taman Rimbo Wisata atau TRW Al-Inayah, studio foto, dan Inayah Jambi TV. Tidak hanya sampai di situ, beliau juga sebagai pemilik Sanggar Al-Inayah yang menyediakan penyewaan gaun wedding, baju adat Indonesia, kostum karnaval, baju Jepang, Korea, Cina, baju drum band, mayoret, dan berbagai macam aksesoris lainnya. Berkat rasa empati yang tinggi, beliau dipercaya menjadi pembina suku anak dalam Sumatera. Mari kita sambut pembicara dan motivator kita, Umi Al-Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk Pak. Adem-adem enak-enak boleh. Sare ya. Ulang-ulangi malih, mudah-mudahan lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat Jember, Desa Jombok, Ngoro, Jombang. Oh ya, ini tulisannya seperti itu Bu, makanya saya baca. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Yang saya hormati, wabil khusus kepada ibunda tercinta saya yang mengikuti baru ziarah Wali Songo kemarin ya, ketemu di sini. Beliau yang saya hormati perwakilan dari Umroh Pesantren Al-Inayah wilayah Jawa Timur, Bapak Abah Arwan, dan juga dari Jawa Tengah Ibu Lulu Farida. Yang saya hormati kepada Dewan Pengawas Takmir Masjid At-Taqwa dan kepengurusannya, wabil khusus Bapak Syaiful, Bapak Gus Hamid, Gus Bey, dan segenap jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu perindu surganya Allah, perindu Baitullah, yang dirindukan Allah,
calon-calon tamu Allah yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita mendapat ridho dari Allah dan iman Islam selalu melekat dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Sholawat beriring salam semoga tetap mengalir kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan. Sampun kenal apa Dede? Tadi sudah sedikit dijelaskan profilnya Umi, panggilannya Umi Al-Inayah, seperti itu ya. Kami saat ini alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Allah amanah lembaga pendidikan pesantren yang ada di 6 cabang di 3 kabupaten kota provinsi Jambi, dan juga salah satu anggota DPRD Kabupaten Tebo, satu-satunya perempuan, Ibu. 35 anggota DPRD Tebo, perempuannya hanya 1, jadi paling cantik Bu ya, lainnya laki-laki. Alhamdulillah sudah 2 periode. Dan untuk tahun depan suami yang akan mencalonkan di provinsi, anak melanjutkan di Kabupaten Tebo, dan adik juga mencalonkan di Al-Inayah 5 di kabupaten yang lain. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah banyak disebutkan kenapa si Umi sudah anggota DPR kok mau-maunya bersiar, mau-maunya masih dalam kesibukan yang begitu padat, masih sempat-sempatnya bersiar. Karena apa Bapak Ibu? Saya latar belakang dari pesantren dan dari masyarakat, selalu sangat bahagia bagaimana bisa selalu bersiar sampai akhir hayat saya. Walaupun di pemerintahan juga kita adalah termasuk anggota DPRD Tebo. Jadi bahagianya yang luar biasa ketika kita bisa membantu membantu tamu-tamu Allah, melayani tamu-tamu Allah, melayani masyarakat, bermanfaat untuk banyak masyarakat dan umat. Itu visi-misi kami. Kalau hanya jabatan itu adalah hanya titipan. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita, insya Allah kita setahun 3 kali 4 kali berangkat umroh. Ketika saya meninggalkan kantor, kalau perjalanan dinas sekarang Bapak Ibu ya, perjalanan dinas sekarang 4 hari itu 15 juta. Kalau 12 hari kita umrohnya itu 12 hari. Kalau 12 hari sudah berapa? Secara logika kita sudah tidak bisa menjalankan perjalanan dinas, rugi 30 juta. Tapi kenapa saya mau repot-repot ngurusi jamaah mbah-mbah yang sepuh, jamaah-jamaah di sana tidak dibayar, bahkan kita tidak menerima gaji kita karena kita tinggalkan tugas itu. Tapi itu adalah bagaimana saya sangat bahagia dan senangnya bisa melayani tamu-tamu Allah, bisa selalu beribadah di depan Baitullah, bisa ngecas hati, bisa begitu hati kita sangat bahagia ketika berada di sana. Tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu bahagianya kita berada di menjadi tamu Allah. Nah itulah alasan bagaimana kita selalu dimanapun, walaupun saat-saat liburan. Ini kami liburan Bapak, anak saya mondok di sini juga, rumah kami ada di Salatiga, ada juga yang satunya ada di Jepara juga ada rumah di situ, sambil nengok-nengok rumah. Ini selain kita di Jambi sering juga ke Jawa. Nah itu mengapa Umi Al-Inayah masih mau bersiar, karena memang hobi, karena memang senangnya bagaimana mengajak kebaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dengan silaturahmi ini menambah erat persaudaraan kita, menambah kuat ngecas hati kita pada malam hari ini, sehingga kita semua bisa menjadi tamu Allah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan mohon waktunya Bapak Ibu untuk berdiri sebentar, monggo untuk tegak sebentar. Bapak-bapak mungkin bisa maju ke depan Pak, ke depan sini masih kosong, monggo. Kita bersama-sama menyanyikan nasib menuju Baitullah.
Ibu silahkan duduk kembali. Ibu bagaimana perasaannya Bu? Pengen Bu? Bapak pengen Pak? Mudah-mudahan yang kepengen bisa disegerakan Allah menjadi kamu Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, panggilan Allah itu ada 3. Panggilan Allah kepada hambanya itu ada 3. Yang pertama adalah panggilan ketika ada suara azan di masjid, di musola. Kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah sholat. Sampun Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah semuanya kita bersama keluarga sudah melakukan panggilan Allah yang pertama, yaitu sholat. Panggilan Allah yang kedua adalah menjadi tamu Allah, panggilan kerinduan Allah, panggilan kecintaan Allah kepada hambanya ke Baitullah, yaitu umroh ataupun haji. Bapak Ibu, sebenarnya kita semua sudah dipanggil oleh Allah, tapi kadang ada yang cepat responnya, ada yang kadang masih berbagai macam alasan. Yang ketiga adalah panggilan kematian melalui malaikat Israel. Bapak Ibu, panggilan yang ketiga ini mau tidak mau, suka tidak suka, tentunya akan kita semua pasti akan dipanggil panggilan yang ketiga, yaitu kematian. Ketika kematian datang, siapapun tidak bisa menolak, tidak bisa menunda walau sedetik pun. Kita saksikan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, masih muda, ketika Allah memanggil, maka tidak akan bisa menolak dan tidak bisa menunda sedikit pun. Syarat mati tidak harus menunggu Tuhan, syarat mati tidak harus menunggu. Ketika sakit, dalam keadaan sehat seperti ini, sedang beraktivitas, ketika Allah memanggil, maka siap tidak siap kita harus menghadapinya. Kita tidak tahu Bapak Ibu, saat ini masih bisa tersenyum, saat ini kita masih bisa bernafas. Apakah nanti pagi, nanti malam, atau besok pagi Allah masih memberikan kesempatan kita begini? Cukuplah mati sebagai nasihat agar kita semua mempersiapkan amal-amal kita untuk menghadapi kematian. Kita lihat Bapak Ibu, begitu kematian datang, kita tidak tahu seperti apa, di mana, kapan kita akan diambil oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberikan sehat panjang umur, amin Allahumma amin. Diberikan ketika meninggal dunia husnul khotimah. Bapak Ibu hadir pada malam hari ini bukan suatu kebetulan. Allah menggerakkan Bapak Ibu adalah pilihan-pilihan calon-calon tamu Allah. Karena apa Bapak Ibu? Kita mungkin puluhan masyarakat dipanggil kepada Abah Arwan, tapi mungkin Bapak Ibu yang digerakkan oleh Allah sampai ke tempat ini karena Allah menghendaki ini adalah satu langkah. Allah sudah menunjuk Bapak Ibu menjadi calon-calon tamu Allah. Amin Allahumma amin. Kita saksikan Bapak Ibu, inilah kematian ketika malaikat maut, ketika sakaratul maut. Kita tidak bisa menyangka seperti apa. Sudah siap Pak? Sudah siap Bu? Kalau ditanya mau jawab nggak siap, memang harus seperti itu. Ngomong siap nanti takut ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Kami harapkan Bapak Ibu hasil dari seminar malam hari ini ke seminar keajaiban Baitullah, mudah-mudahan yang belum punya niat akan punya tekad niat yang kuat. Amin Allahumma amin. Yang kemarin belum terpikirkan, yang kemarin masih sibuk dengan pekerjaan, dengan segala aktivitas kegiatan kita di sini, mudah-mudahan nanti diperkuat hatinya untuk segera menjadi tamu Allah. Yang kedua, yang lambat akan dipercepat menjadi tamu Allah. Saya sudah nabung kok belum cepat-cepat, mudah-mudahan dipercepat oleh Allah. Yang ketiga, yang terkendala mendapatkan keajaiban
keajaiban dan solusi. Saya kendalanya masih nyekolahkan anak, saya kendalanya masih banyak utang, saya kendalanya masih belum cukup untuk kebutuhan. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi. Dan yang sekedar gugur kewajiban, saya yang penting berangkatlah undangannya Gus Arwan. Mudah-mudahan pada malam hari ini setelah mengikuti seminar Baitullah penuh dengan pemaknaan dan lebih dekat kepada Allah, dan juga yang tidak berdampak akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari sehingga ibadah kita lebih meningkat. Kita lihat kematian tadi, wah saya dosanya masih banyak, ibadahnya belum banyak, saya lebih rajin kembali untuk ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada tempat-tempat yang mustajab. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa-doa hambanya. Tempat yang mustajab itu di mana? Paling utama adalah di depan Baitullah, di sekitar Ka'bah, yaitu sepanjang tawaf. Ketika kita tawaf di depan Baitullah, kita panjatkan, minta sama Allah keinginan kita. Tawaf pertama, tawaf yang kedua sambil membaca doa yang lainnya, dan juga kita minta sama Allah. Dan juga apalagi yang paling multajab, yang paling mustajab adalah di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Coba Bapak Ibu yang pernah ke Baitullah angkat tangannya. Alhamdulillah. Yang pengen ke Baitullah angkat tangannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini disegerakan menjadi tamu Allah. Amin Allahumma amin. Bisa berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Ada di sofa, di Marwah, di Hijr Ismail, di tempat telaga Jam-Jam dan lain sebagainya. Nah, ini tempat yang mustajab. Ketika kita masih banyak keinginan Bapak Ibu, hikmah kita berdoa kepada Allah di tempat-tempat mustajab, pasti Allah akan kabulkan. Dan barang siapa yang sholat di depan Baitullah, di Masjidil Haram, lebih bagus, lebih dilipat gandakan rezeki pahalanya 100.000 kali lipat pahalanya. Kalau di Indonesia berapa tahun Bu ya? Pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat, lebih bagus dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Nah, ini keutamaan ketika kita sholat di sana. Bukan hanya sholat, membantu orang lain, berzikir, membaca Quran, bersolawat akan dilipat gandakan 100.000 kali lipat, lebih bagus dari tempat yang lainnya. Dan ada tempat yang mustajab lainnya, yaitu di Madinah, namanya di Raudhah. Raudhah adalah antara makam Rasulullah SAW dan mimbarnya Rasul. Berjuta-juta manusia menginginkan sholat di sini Bapak Ibu. Barang siapa yang sholat di Raudhah, Raudhah adalah suatu tempat taman surganya Allah yang tidak dihancurkan di atas muka bumi ini, suatu tempat yang tidak dihancurkan oleh Allah ketika hari kiamat nanti, dan akan menjadi Raudhatul Jannah. Salah satunya taman-taman surganya Allah adalah Raudhah ini. Barang siapa yang sholat di Raudhah, maka akan masuk surganya Allah bersamaan dengan Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Dan barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, lebih bagus 1.000 kali lipat, 1.000 kali lipat lebih bagus dibanding masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Masya Allah, inilah luar biasa keutamaan-keutamaan ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita beribadah, dilipat gandakan oleh Allah 1.000 kali lipat lebih bagus dari masjid yang lainnya. Apa sih dasarnya keutamaan umroh? Kenapa sih harus umroh Bapak Ibu? Kenapa sih harus haji? Kan harus membutuhkan waktu, seharusnya kerja, akhirnya ke sana 9 hari, 10 hari, 12 hari, sebulan, bahkan 40 hari ketika haji. Harus butuh biaya banyak, harus fisik, kita harus benar-benar melakukan ibadah fisik. Kenapa? Nah, ini orang Islam sedunia berlomba-lomba menuju ke sana. Karena apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah memenuhi panggilan kerinduan Allah. Dan juga ada dalil yang menyebutkan, yang artinya barang siapa yang datang ke Baitullah untuk melakukan umroh atau haji, dan selama di sana tidak melakukan perkelahian,
ke kampung halamannya bersih dari dosa, diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Alhamdulillah.